Oh ini Mbak Rizkita ya? Iya. Oh ya. Bagaimana Mbak Rizkita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada keperluan apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Mau konseling Mbak? Mau layanan konseling? Iya. Oh ya baiklah. Sebelumnya apakah Mbak Rizkita sudah pernah melakukan layanan konseling selain dengan saya? Belum pernah, ini baru pertama kali. Oh baru pertama kali ini ya? Iya. Oh ya sebelumnya Mbak Rizkita apakah yakin untuk melakukan layanan konseling ini dengan saya? Iya, yakin sekali Mbak. Insya Allah yakin ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Oh iya mungkin langsung saja, bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah ada sesuatu yang ingin Mbak Rizkita sampaikan? Ya, jadi gini Mbak, setiap saya pulang ke rumah, saya tuh selalu ditanyain sama orang tua saya, kapan kayak gitu skripsian, sedangkan teman-teman yang ada di sekitar saya yang angkatan saya gitu udah ada yang semprot kayak gitu, udah ada yang majuin judul, sedangkan saya belum apa-apa kayak gitu. Dari orang tua saya sendiri kayak ayo cepetan, nanti kamu malah ketinggalan sama teman kamu kayak gitu. Di situ membuat saya jadi seperti tertekan ya, saya kepikiran terus, tapi saya juga ada usaha ingin secepatnya skripsian, tapi kayak masih buntu kayak gitu Mbak. Masih buntu bagaimana? Jadi kayak saya belum menemukan saya harus meneliti tentang apa seperti itu. Belum ada gambaran. Ya, belum ada gambaran terkait nanti skripsi saya mau bagaimana. Terus ketika Mbak Rizkita menghadapi hal yang seperti itu, ketika Mbak Rizkita pulang dari rumah, apa yang Mbak Rizkita rasakan? Ya seperti tertekan sih, kayak diburu-buruin banget kayak gitu. Jadinya kayak akhirnya nggak tenang. Merasa nggak tenang. Tapi yang memberikan dorongan Mbak Rizkita untuk segera menyusun skripsi itu kan apa, dari keseluruhan orang atau hanya keluarga pas Mbak Rizkita pulang? Hanya keluarga saja sih Mbak, tapi kayak dari teman-teman juga kayak ayo nyusul kayak gitu, ayo nyusul kayak gitu. Jadi kayak dari saya juga iya, saya juga pengen cepat nyusul tapi gimana gitu. Oh ya, jadi Mbak Rizkita merasa perasaannya tertekan gitu ya, walaupun sebenarnya juga ya kepengen juga kan nyusul sama teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Oke baiklah, mungkin nanti saya akan sedikit membuka bagaimana solusinya. Ya kita akan mencari bersama ya, bukan cuma saya tapi nanti Mbak Rizkita bisa membuka pandangan Mbak Rizkita sendiri terkait permasalahan itu dengan cara teknik konseling ya. Mungkin nanti coba kita akan bermain peran bersama gitu untuk memecahkan permasalahan ini seperti itu ya Mbak Rizkita. Nah mungkin langsung saja ya kita bisa praktek. Nah sebelumnya Mbak Rizkita, saya nanti akan menjelaskan bagaimana cara bermain peran ini gitu untuk menemukan permasalahannya. Nah, nanti Mbak Rizkita berperan sebagai diri Mbak Rizkita terlebih dahulu, kemudian saya sebagai orang tua Mbak Rizkita yang memberikan dorongan Mbak Rizkita supaya ayo cepat segera selesai skripsinya. Nah setelah itu selesai nanti kita bertukar peran, Mbak Rizkita sebagai orang tua Mbak Rizkita dan saya sebagai diri Mbak Rizkita. Seperti itu. Apakah layanan konseling teknik ini bisa dilakukan bersama? Ya, bisa. Mari. Oke Mbak Rizkita, sekarang kita bermain peran yang pertama ya. Peran pertama Mbak Rizkita sebagai diri Mbak Rizkita sendiri. Apa yang Mbak Rizkita rasakan dan saya menjadi orang tua Mbak Rizkita ya. Di sini saya berperan sebagai ibu. Nah nanti tujuannya supaya suatu perilaku Mbak Rizkita itu bisa dirubah sesuai dengan pandangan Mbak Rizkita sendiri seperti itu ya. Oke, sekarang kita bisa mulai. Mbak Rizkita bisa memulai perilaku Mbak Rizkita sendiri yang Mbak Rizkita rasakan. Ya, silakan bisa dilakukan di sini. Nanti saya di sini ya. Silakan. Rizkita, kamu ayo ngerjain skripsi teman-temanmu loh, itu udah pada selesai, udah ada yang sempro, revisian. Kamu kapan? Udah semester 7, harusnya cepet-cepet
nanti kamu di DO gimana? Iya Bu, aku juga udah berusaha, tapi kan ada prosesnya. Sabar lah Bu, sabar. Aku juga lagi berusaha kok. Kamu harusnya malu itu sama teman-temannya udah mulai, masa kamu masih diem, masih dalam tahap ini. Ayo bisa maju ke tahap selanjutnya kayak teman-teman biar kamu bisa lulus. Ini udah semester 7, ibu takutnya kamu di DO masalahnya. Iya Bu, aku akan berusaha lebih baik lagi. Oke, baiklah baris kita. Jadi seperti itu ya, baris kita bisa menjiwai rasanya gimana ketika mendapatkan hal dorongannya seperti itu ya. Itu perilaku yang pertama. Nah, ini sekarang gantian posisi baris kita sebagai orang tua atau ibu yang merasakan memiliki anak itu, anak perempuan yang harusnya segera menyusul teman-temannya gitu ya. Nanti posisi saya sebagai baris kita yang mendapat penekanan dorongan supaya segera menyelesaikan skripsi. Ya, silakan baris kita di sini ya, kita pindah depan. Oke. Ya, silakan bisa dimulai. Ya. Terus kita, ayo kamu tuh udah semester 7, teman-teman kamu itu loh udah pada skripsian. Kenapa kamu belum? Nanti kamu lama-lama kalau kamu nyantai terus, kamu ketinggalan sama teman-teman kamu. Teman-teman kamu wisuda, kamunya masih aja kuliah. Gimana coba? Iya Bu, ini juga aku sebenarnya sedang memikirkan bagaimana proses saya menemukan judul penelitian saya, permasalahan penelitian buat dijadikan judul. Aku tuh sebenarnya juga masih bingung Bu, makanya aku belum berada dalam tahap skripsi. Tapi ini aku lagi memikirkan kok Bu, insya Allah aku sambil bekerja juga aku insya Allah mau nyusul teman-teman ya, walaupun aku prosesnya masih dari sini udah ketinggalan jauh dari teman-teman Bu. Tapi Bu, saya juga mohon doanya ya Bu, supaya segala urusan saya juga dilancarkan dan saya segera mendapatkan ACC dari dosen dan mendapatkan judul yang saya inginkan sesuai dengan hati saya gitu Bu. Ibu, saya mohon doanya juga ya Bu. Saya juga sebenarnya pengen ngabulin harapan-harapan Ibu supaya saya nggak terlalu lama kuliahnya gitu Bu. Maafin ya Bu. Ya, asal kamu tuh harus bener-bener diperhatikan untuk kuliahnya loh. Jangan sampai kamu tuh ketinggalan sama teman-teman kamu. Kalau kamu di DO nantinya bagaimana coba? Iya Bu, maafin. Insya Allah nanti aku akan segera melakukan tahap itu gitu Bu. Tapi itu saya butuh doa dan juga bimbingan Ibu, support dari Ibu juga ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Nak. Nah, seperti itu baris kita. Nah, seperti itu baris kita. Kita kan sudah melakukan bermain peran ya kita tadi ya. Baris kita bisa memandang sudut pandang sebagai posisi ibu, dan baris kita juga bisa merasakan pada sudut pandangan baris kita sendiri. Apakah di sini baris kita sudah bisa merasakan keterbukaan akan dua hal sudut pandang itu? Ya, udah lebih itu sih Mbak. Jadi sekarang pikirannya sudah mulai terbuka. Iya, udah kayak jadi memahami. Berarti orang tua saya itu sangat khawatir apabila teman-teman saya nanti sudah wisuda, saya malah tertinggal, malah takutnya tuh orang tua saya malah di DO nantinya. Sebenarnya bukan atas masalah pengen mendorong baris kita memberikan penekanan, tapi lebih kepada rasa sayang ya sebenarnya ya. Ya, terima kasih baris kita. Seperti itu ya baris kita, tetap semangat dan semoga segala urusannya dilancarkan dan segera mendapatkan ini ya, judul permasalahan untuk dijadikan skripsi. Gitu. Terima kasih ya Mbak Lutfia untuk sesi konseling ini. Saya jadi merasa agak lega. Sama-sama baris kita. Ya, silakan, mungkin itu sesuatu yang bisa saya bantu, semoga bermanfaat ya baris kita. Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.